Sebetulnya saya sebut ini atau saya sampai kepada konsep atau istilah mitos-mitos kecurangan karena sebetulnya ini adalah peristiwa dan fenomena yang berulang ya dan akhirnya yang membicarakan ini sebetulnya ya lucu sekali ya. Itu bisa orang yang berbeda pada orang yang sama pada posisi yang berbeda. Ini kan lagi beredar nih videonya Adian versus Adian. Oh iya betul. Di mana Adian berargumentasi. Jadi ada dua pernyataan Adian tahun 2019 dan 2024 yang ketika disandingkan itu membicarakan hal yang sama tapi pada posisi yang diametral. Oh, oke. Misalnya kita bisa tayangkan itu ya. Harus ditayangkan ini. Ya. Ditayangkan nanti biar pemirsa nonton sendiri lah. Ya. Nah, nanti kalau udah ditayangkan nanti saya akan banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh. Kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun, tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga survei. Kalau MK nggak bisa dipercaya, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Penyelenggara ada, pengawas ada, pemantau independen ada, pemantau luar negeri ada, saksi dari setiap partai ada, dari saksi dari setiap calon presiden ada. Nah kalau kemudian semuanya dianggap nggak benar, lalu yang benar siapa? Sebentar dulu, artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain? Bahwa setiap pemilu pasti tidak sempurna, iya. Dengan 800.000 TPS, dengan luas yang sangat luar biasa seperti sekarang, 17.400 pulau seperti sekarang, sebarannya sangat luas, akan ada yang tidak sempurna, itu pasti. Makanya kita akan pakai toleransinya nanti. Sekian berapa persen sih curangnya dan berapa persen yang kemudian bisa toleransi. Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan dan segala macam yang sudah menang itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu? Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Hargai keringat mereka. Rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Maksudnya kalau menang tidak curang, kalau kalah curang. Misalnya Adian mengatakan, ya kalau angkanya naik turun itu adalah penggelembungan, gitu. Sementara kemudian muncul video berikutnya lagi. Adian mengatakan, mbok ya ditunggulah penghitungan ini sampai nanti selesai. Kita kan percaya kepada KPU, Bawaslu dan lembaga survei, ya, gitu. Jadi kebanyakan narasi Adian 2019 itu diambil dari acara Mata Najwa, tanggal 2 Mei 2019. Ya, jadi 2 Mei 2019. Nah, saya sebut detail karena salah satu strategi Adian, ini saya sambil bongkar-bongkar nih, strategi para tokoh ini dalam berkomunikasi ini. Salah satu cara Adian biasanya untuk meyakinkan orang dengan argumentasi adalah dia dengan bicara detail, tanggal, jumlah, dan seterusnya, gitu. Jadi itu salah satu. Jadi kalau kita ngasih tanggal yang akurat, angka-angka yang akurat itu biasanya menambah bobot argumentasi. Entah argumentasi benar apa enggak, pokoknya kalau ada angka. Jadi dia mengatakan, lah harus ditunggu, ini nanti pada tanggal 21 Mei ketika nanti sudah diumumkan. Anda sabar dong, itu satu. Kemudian ada video dia mengatakan, mau 1, mau 2, 3, mau 4, mau 5, ini kesalahan yang salah aja. Tanggung jawab negara di situ. Lalu muncullah video di Mata Najwa 5 tahun yang lalu yang mengatakan, begini ya, yang namanya kesempurnaan, ketidaksempurnaan itu tentu ada. Ini TPS-nya 800.000, pulaunya 17.400. Lihat kan ada detail di situ kan? Ya, betul. Dengan sebaran yang sangat luas. Tentunya wajar kalau ada tidak kesempurnaan. Kita lihatlah nanti persentase yang tidak sempurna berapa. Tentunya yang mayoritas yang berjalan dengan baik itu yang kita perhitungkan. 2 itu contohnya. Kemudian dia juga mengatakan mengenai beberapa contoh-contoh lain yang ya kalau saya ulangi nanti terlalu panjang ya, teman-teman kan udah nonton video lah. Intinya sebetulnya argumentasi Adian itu biasanya dia akan lari ke titik ekstrim. Itu cara dia berargumentasi. Dia lari ke titik ekstrim dan tergantung posisi dia di mana.
ketika dia calonnya Pak Jokowi, dia ekstrimnya ke sini di mata Najwa, tapi ketika dia Ganjar, dia ekstrimnya lari ke sana. Gitu. Jadi ini adalah strategi Adian dalam berargumentasi.